Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma membahas Allahnya Kristen. Lalu giliran Ustadz Juma ditanya apakah Allahnya Juma itu ada atau tidak. Saudara dalam Tuhan, Juma tiba-tiba, nah saudara dalam Tuhan, langsung saja kita melihat videonya dan pasti akan like dan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk, berikut videonya. Apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau ditanggapi, silakan. Baru masuk dia, semenit boleh. Iya, semangat siang sahabat-sahabat sekalian. Ini tadi saya dapat link. Katanya, mohon maaf nih ya, bukan saya menyela. Ini ada tema, apakah lebah, setan, dan burung gagak merupakan utusan Allah dan menerima wahyu. Makanya saya masuk sini. Gitu oh loh, Bang. Itu pembahasannya itu tuh sang penggugat. Itu udah lewat sih, udah selesai. Kok baru nyampe sekarang ya pesawatnya? Naik pesawat apa ini? Naik burung gagak? Iya, baru nyampe ke saya. Aduh, tahun berapa? Tahunnya masih tahun 2022. Tanggal berapa? Nggak usah lebay. Kalau ada yang mau debat tentang itu, silakan aja yuk. Ya silakan. Yang mau membahas tema ini, silakan. Debat apa Zuma? Mau main logika nggak Zuma? Ya kita main data aja, main data. Nggak, aku pengen lihat logikamu sebenarnya sih Zuma sebelum kau ngomong. Masalahnya kalau logika kalian akan gugur karena tidak mungkin Tuhan mengalami mati. Ya, itu dari coba mana ya. Langsung ngeklaim logika gugur itu dari mana? Untuk klaim sendiri. Zuma, dari mana Allahmu ada nggak? Gimana logikanya itu Tuhan bisa mati? Saya bikin timer. Cuma buktiin Allahmu ada bisa nggak? Gini. Saya cuma mau membahas tema yang dikirimkan ke saya. Kalau ada yang bisa, ada yang berani, ayo silakan. Memang dari grup mana? Allahmu ada nggak? Dari grup. Ya, sabar dulu. Saya terima tema ini. Ya, saya klarifikasi dulu. Emang itu per tanggal berapa ada tema yang seperti itu dan ketemunya di Zoom? Di Zoom aku nggak masalah dengan tema kapan, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Artinya kan berbicara mengenai kebenaran, ya kapanpun bisa disuarakan. Ya itu emang di sini sudah dibahas, sudah. Atau terlambat kamu datang ke sini? Ya, kurang tahu. Ya sudah, saya pingin tema ini lagi. Ada nggak dari kalian yang menguasai Bible membahas tentang judul ini? Nanti dihubungi, dan itu banyak penontonnya kemarin. Aduh, kamu datangnya kok setelah Zuma. Satu pertanyaanku aja Zuma, coba jawab deh. Buktikan Allahmu ada Zuma, itu aja udah. Oh gitu. Coba deh. Coba kita main logika ya. Data. Iya. Kita main logika ya Zuma ya. Kau bilang kau nggak usah data, logika aja logika. Main logika aja kita. Kenapa kalian takut dengan data di kitab kalian? Semuanya doif percuma kalau kita jawab. Pakai Quranmu dong Zuma. Semuanya kalian bilang doif. Oke, baik. Kalau kita pakai logika. Quran nggak apa-apa. Oke, kita pakai logika. Oke ya. Iya. Nah sekarang pencipta alam semesta itu menurut saudara-saudara ada kan? Kalau di Quranmu sih nggak ada, aku lihat. Coba kau buktiin aja. Ya, katanya logika, gimana sih? Iya, kita main logika nih. Buktikan di Quran. Terus kenapa bawa Al-Quran? Itu aja. Sekarang gini, menurut logika anda semua, ya. Apakah alam semesta ini ada yang menciptakan? Ada Tuhan kami, Allah kami. Iya, enggak usah klaim Yesus, enggak usah. Yesus itu baru ada abad pertama, enggak usah, santai. Ya, oke, terserah. Nah sekarang kita bermain logika kan? Alam semesta ini Anda yakini ada yang menciptakan? Iya, ada. Oke, ada. Nah, sang pencipta ini kalau tidak nampak di biji mata kalian, apakah itu menjadi tidak ada? Bisa ya, bisa tidak. Jawaban apa ini? Jawabannya dong. Iya, serius. Saya bisa tidak. Ketika pencipta langit dan bumi ini tidak nyata di bola mata kalian, apakah pencipta itu nggak ada? Iya. Harus ada. Kalau tidak nyata, kalau tidak nyata tidak ada. Tidak. Oh gitu. Kalau tidak nyata tidak ada. Kalau tidak gitu ya. Tidak ada. Ya. Berarti kalau begitu benar dong pernyataan bahwa Tuhan kalian itu tidak ada.
Enggak, Quran semuanya aja. Kami ada dilihat mata. Kan ada, terbukti ada. Yang cerdas dikit cuma jangan main Tunggu dulu. Sabar. Logika, ya, jangan main Yesus dan Paulus mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak nampak, tidak terlihat. Buktikan kalau Allahmu ada, Zuma itu aja udah. Ya, ini saya sudah sampaikan kepada kalian. Zuma, noise, ada noise. Kawan, langsung bikin topik aja gimana? Salam saya. Ada noise. Di Quranmu kalau Allah. Saya katakan kepada kalian bahwa insya Allah tiap hari akan saya masuk ke sini. Oh, bagus. Ya, siapkan pemateri kalian yang hebat. Ya. Sekarang buktikan dulu Allahmu ada. Buktikan dulu. Itu aja dulu dari Quranmu. Di pertanyaan dari Quranmu itu aja. Brethren, mending dibikin satu-satu aja hatuha. Mana yang terbukti ya, ada? Biar enggak hatuha, biar semuanya mereka enggak apa-apa deh. Yang penting teratur. Iya. Kasih tahu aja dari tadi, enggak usah muter-muter. Kita nunggu udah. Bu, cari satu orang dong yang bisa menjadi moderator biar enak. Silahkan. Iya, Bro. Tapi saya mau Kristennya semua yang ada di sini tapi bergantian. Buktikan dulu Allahmu ada, nggak usah muter-muter. Saya udah nggak sabar nih. Oke. Bukti apa yang Anda mau? Dari Quranmu aja. Bukti apa yang Anda mau? Ya, bukti apa? Bukti kayak mana? Ada saksinya. Bukti keberadaan yang seperti apa yang Anda mau? Bukti keberadaan yang seperti apa? Bukti eksistensi. Oke. Kehadiran Oke. Ambil salah satu moderator dari Bapak dan biar dia yang mengatur obrolan. Pak Jordan, Pak Ginca, tolonglah. Oke. Iya Pak Budak, kita sudah saling kenal kan. Jadi kita aturannya supaya satu-satu. Sebab saya di Zoom kalian itu saya diperlakukan seperti raja. Untuk saya memperlakukan Bapak juga sebagai raja. Ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak gitu. Terima kasih Pak Jordan. Jadi yang nanti menjadi moderator dari Muslim siapa? Jajera naik Jajera. Ahi. Gak usah, moderator satu aja bro. Yang penting jangan main kick lagi ya. Kalian jangan main kick ya. Kalau dua-dua. Bahkan dari kalian aja yang menjadi moderator. Saya di belakang ya. Kita saya co-host. Mohon jangan main kick. Ya, dikit kan ada alasannya. Ya, kalau kalian kalah argumen main kick, itu yang pernah saya alami di sini udah berapa kali. Gak ada istilah kalah di sini Zuma. Gak ada istilah kalah di sini. Ada. Kalau kalian sudah tidak mampu untuk menjawab, itu artinya Anda sudah kalah. Itu kan menurutmu. Udah Pak. Iya, itu menurut saya emang. Iya, makanya buktikan Allahmu ada di Quran. Coba deh, buktikan aja. Ribet banget, tinggal buktikan. Panjang lebar jawab aja langsung. Iya. Nah, sekarang bukti apa yang Anda mau? Kehadiran. Contoh, misalnya maksudnya gini, maksudnya Anda mau Tuhan kami dilahirkan manusia gitu ya? Tidak banyak. Mau Tuhan kami dibunuh manusia gitu. Nggak usah di sini. Kalau kau bilang anjing ada, aku bisa buktiin anjing ada. Iya. Diskusinya. Aduh. Iya. Zuma. Iya. Jadi Tuhan itu Anda inginkan menjadi makhluk. Bagus. Sebelum masuk kepada materi, coba. Baik, salam Tuhan. Videonya kita sudah simak percakapan beberapa orang Kristen dengan Ustadz Juma di video tadi. Ya, mereka membahas tentang Allah Kristen dan Allahnya Juma, apakah Allah itu ada atau tidak. Nah, saudara dalam Tuhan, awalnya Juma membahas tentang Allahnya Kristen dan berusaha membuktikan bahwa ya Allahnya Kristen itu sebenarnya gamang atau tidak bisa dibuktikan. Lalu saudara dalam Tuhan, giliran beberapa orang Kristen bertanya ke Juma, apakah Juma bisa membuktikan keberadaan Allahnya si Juma? Ya, Juma nyungsep dalam Tuhan. Juma malah
berusaha mengelak dari pertanyaan itu dan tidak mau menjawabnya. Karena kenapa? Karena terbukti bahwa Juma tidak mampu menjawab pertanyaan itu, gitu loh. Juma hanya berani bicara tentang kekristenan, Alkitab, Allahnya Kristen, tetapi giliran dia ditanya tentang kitabnya, tentang imannya, tentang Allahnya dia tidak mampu menjawab tolong Tuhan. Dia selalu kabur dan dia selalu, kalau enggak dia selalu menghindar ya. Seperti di video tadi dia selalu menghindar ya, dan cara menghindarnya itu halus ya, dengan membanggakan diri, dengan mengatakan bahwa Kristen tidak mampu melawannya dalam ruang debat itu. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya simpel saja ya. Juma tinggal buktikan apakah Allahnya Juma itu ada atau tidak, di mana keberadaannya ya, apakah itu tertulis di dalam kitab Juma atau tidak ya. Kalau tertulis berarti ada, kalau tidak tertulis berarti Juma hanya berani bicara agama orang, kitab orang, tetapi Juma tidak mengerti ya kitabnya sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, kita tunggu jawaban dari Juma. Apakah dia mampu membuktikan pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa orang Kristen di video tadi tentang Allahnya si Juma ya? Apakah Juma mampu membuktikan bahwa Allahnya itu ada atau tidak ya? Itu pertanyaan buat Juma, itu PR buat Juma. Dan saudara dalam Tuhan, semoga di kemudian hari Juma menjawab hal ini supaya kita juga semakin mengerti dan paham tentang Allahnya si Juma ini. Karena Juma ini suka sekali bahas Kristen, suka sekali bahas Alkitab, suka sekali memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Tetapi ketika kitabnya dia, agamanya dia dibahas, dia selalu mengelak, dia selalu menghindar. Kalau enggak, dia kabur dari ruang debat dalam Tuhan. Itu yang selalu dilakukan oleh Jumat. Dan satu lagi ya, cara Juma menghindari pertanyaan-pertanyaan tajam ya, dia besarkan volumenya, dengan dia bicara dengan suara yang keras dalam Tuhan, sehingga suara orang lain itu tertutupi dengan suaranya dia, gitu loh. Itu kita bisa lihat cara-caranya Juma seperti itu ya, kalau kita melihat di ruang-ruang debat yang diikuti oleh Juma. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di luar sana banyak yang berusaha membuktikan bahwa Kristen itu agama yang tidak benar ya, Allah Kristen itu tidak ada ya, Yesus itu hanya manusia biasa, dan Alkitab itu sudah diubah, sudah dipalsukan dan lain sebagainya. Namun saudaraku dalam Tuhan ya, ketika mereka ditanya balik ya, apa buktinya mereka mengatakan hal itu? Apa dasar mereka ya? Kalau Alkitab misalnya sudah diubah, sudah dipalsukan, mana aslinya supaya kita tahu bahwa memang benar apa yang mereka katakan ya? Kalau Yesus bukan Tuhan, hanya manusia biasa, apa dalilnya ya? Apa dasarnya, apa buktinya ya? Lalu ketika pertanyaan-pertanyaan semacam itu disampaikan ke mereka ya, mereka tidak mampu jawab. Mereka juga tidak mampu membuktikan bahwa Yesus itu hanya manusia, bukan Tuhan ya. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus Tuhan. Dengan berbagai hal dia lakukan, bahkan dia mengucapkan bahwa dirinya adalah Tuhan ya. Dia mengatakan bahwa dia jalan satu-satunya ke surga ya. Dia pergi ke surga ya. Dia menyediakan surga ya. Dia mengampuni dosa orang berdosa ya. Siapa sih yang berani mengampuni dosa kalau bukan Tuhan? Jadi sebenarnya Yesus sudah banyak membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Terlebih mukjizat-mukjizat yang dia lakukan di dalam Alkitab sudah banyak sekali, saudaraku dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang selama ini mengatakan Yesus bukan Tuhan, Alkitab dipalsukan dan lain sebagainya, sampai hari ini belum bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan. Mereka hanya mengklaim, klaim dan klaim, tapi buktinya tidak ada, dasarnya tidak ada. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, semoga yang selama ini mengatakan Alkitab dipalsukan, Yesus bukan Tuhan dan lain sebagainya, mereka sadar ya, itu harapan kita. Semoga mereka sadar dan mereka tidak membahas Kristen, tidak membahas Alkitab. Mereka fokus dengan agama mereka. Itu lebih baik daripada mereka sibuk membahas agama orang lain tetapi mereka tidak mengerti agama mereka sendiri. Seperti Juma tadi di video yang baru kita tonton ya, dia asik membahas agama orang, dia asik membahas Allahnya Kristen, tetapi giliran ditanya apakah Allahnya Juma itu ada atau tidak, dia pun tidak mampu menjawab. Dia hanya berusaha menghindar ya, menghindari
pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Karena kenapa? Karena dia tidak mampu menjawabnya dalam Tuhan. Dia tidak mampu membuktikan Allahnya dia, sementara dia ngomong dengan Allah orang lain gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi ya pesan saya semoga mereka yang selama ini bahas Kristen, bahas Alkitab, bahas Tuhannya Kristen, ya di kemudian hari mereka sadar dan tidak lagi membahas hal yang sama. Mereka fokus dengan agama mereka fokus membahas agama mereka, ya mereka fokus membahas kitab mereka yang mereka yakin sebagai firman Tuhan. Saya rasa itu lebih memberkati pendengarnya daripada mereka membahas Alkitab, ya tetapi pembahasan mereka entah kemana-kemana, ya selalu ngawur dan selalu tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan juga di kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita. Saya nggak tahu apa keadaan kita hari ini, tapi apapun yang kita alami hari ini, mari kita semangat dan juga semangat memuji, memuliakan Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.